Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya berasal dari SDN 5 Sami, Kecamatan Bunti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Bengkulu Angkatan 4. Selamat datang di SD Negeri 5 Sami, Kabupaten Sanggau. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk maju, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah menjadi pandu warga, adat istiadat lestarikan sukma budaya, gotong royong sandaran bersejarah, keadilan sosial tujuan bersama, bebaskan desa dari jerat kemiskinan, wujudkan kemandirian sandang pangan papan, bergandeng tangan tulus ikhlas berjuang, mengabdi desa membangun Indonesia, mengabdi desa membangun Indonesia. Salam dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Adil ya? Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua ya. Oke. Terus kalian apa namanya hari ini? Baik. Baiklah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo kita kelasnya pimpin doa. Marilah kawan, sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali bahwa pada masa pandemi ini kita harus menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Menjaga jarak, apalagi mencuci tangan, apalagi memakai masker, apalagi menjauhi kerumunan. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kalian silakan berdiri ya. Duduk kembali. Baiklah, kalian silakan duduk kembali. Kita siap-siap untuk belajar ya. Sekarang tadi kalian udah nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Di awal lagu tadi ada gambar kepulauan Indonesia. Kalian lihat?
Lihat. Sekarang Ibu mau nanya, kita sekarang tinggal di pulau mana ya? Pulau apa? Pulau apa kita ini? Kalimantan Barat. Pulau, bukan Kalimantan Barat. Kalau Kalimantan Barat itu provinsi. Pulau apa ya? Pulau Kalimantan. Yang lihat tadi, banyak nggak pulau di Indonesia di peta tadi? Jadi banyak kan? Pakai bahasa Indonesia. Banyak kan? Jadi kita, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, makanya Indonesia disebut negara kepulauan nih ya. Jadi untuk ini, materi ini kita nanti akan belajar materi tentang Indonesia. Kalau kalian nanti mengerti tentang, setelah kita memahami pelajaran ini, kalian nanti akan mengerti bahwa gimana nanti letak Indonesia, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan dan sebagainya. Baiklah, pada hari ini Ibu akan pelajaran kita pada hari ini. Setelah pelajaran ini, kalian nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti kalian dapat menemukan pokok pikiran pada teks yang telah kita baca. Yang kedua nanti kalian dapat menemukan ide pokok atau tadi pokok pikiran, dapat menemukan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kalian dapat menemukan ide pokok. Yang pertama, menemukan ide pokok pada teks bacaan, dapat menemukan informasi penting, terus dapat apa sih Indonesia sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akan mulai pelajarannya ya. Ini juga peta Indonesia ya. Peta Indonesia ada di sini. Atau untuk lebih jelasnya kalian lihat di fotonya Ibu tampilkan, itu adalah peta Indonesia. Sekarang kalian lihat di Indonesia itu, di peta Indonesia, ada berapa pulau besar yang ada di peta itu? 1, 2, 3, 4. Ada berapa? 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada berapa pulau besarnya? 5. Ada 5 pulau besar. Coba kalian sebutkan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia. Halaman 28. Kalian baca sama-sama, ada dialog di situ. Coba halaman 28. Halaman 28, buka. Sudah? Ada dialog yang di bawah kota Indonesia. Baca, kuat-kuat bacanya. Kuat-kuat bacanya. Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seperti negara kita. Aku tidak mengakui cara hidup penduduknya bukan ya, tetapi apa yang Kalimantan Indonesia sebagai negara. Perhatikan di poin kita, atau kalian perhatikan ini ada peta Indonesia, boleh perhatikan di sana juga boleh. Di situ kalian perhatikan, itu peta apa itu? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Kalian lihat di situ ada berapa pulau besar di situ? 5. Ada 5. Apa nama pulaunya? Apa nama pulaunya? Coba lihat. Yang ini pulau apa? Pulau apa nih? Sumatera. Yang ini Kalimantan. Yang ini apa nih? Sulawesi. Yang ini Papua. Yang ini Jawa Tengah. Nusa Jawa. Pulau Jawa. Ya, di sini kalian telah melihat peta Indonesia. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama ada paling ujung di sini, paling ujung sebelah barat, namanya Pulau Sumatera. Di bawahnya lagi ada Pulau
Sulawesi. Dan yang paling ujung timur ini namanya Pulau Papua, ya. Sekarang kalian buka halaman 29, kalian baca halaman 29. Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Indonesia menegarakan keadilan agama atas kekuasaan Asia negara yang berharikan dengan bersama pada Indonesia bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau sebelumnya. Di paragraf pertama kita baca sama-sama lagi ya. Indonesia memiliki kondisi geografi dengan sesama kota Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya alam kelautan. Pokok utama pada paragraf pertama. Sekarang Ibu jelaskan ide pokok atau pikiran utama pada sebuah paragraf itu biasanya terdapat pada kalimat yang pertama. Coba kalian baca apa kalimat pertamanya. Kalau satu kalimat itu diakhiri dengan titik, coba kalian baca. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang lain ada di kawasan Asia Tenggara. Itu sebagai ide pokoknya. Nanti kalian Ibu kasih pertanyaan atau pikiran utama. Ide pokok dengan pikiran utama itu sama ya. Tadi di paragraf pertama kita telah menemukan bahwa ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah ide pokok atau pikiran utamanya. Biasanya informasi pentingnya itu lebih dari satu. Coba kalian lihat di sini. Apa saja informasi yang dapat kalian temukan pada paragraf pertama? Ya, itu satu. Kuat-kuat. Yang kedua, negara maritim. Coba ya. Ibu kasih contoh dulu. Yang pertama, apa? Informasi pentingnya bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Apalagi yang kedua, misalnya negara maritim adalah negara yang memiliki laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Jadi ide pokoknya ada pada paragraf pertama, ada pada kalimat yang pertama. Sekarang kalian lanjutkan di paragraf 2, baca. Paragraf keduanya yang mana? Yang sini. Di bawah. Baca. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Pertama udah Ibu kasih contoh. Paragraf kedua kalian udah baca, kalian perhatikan. Coba kalian baca pada paragraf kedua yang merupakan ide pokok atau pikiran utamanya. Siapa yang bisa angkat tangan? Di paragraf yang kedua kalian lihat mana ide pokoknya. Coba yang bisa angkat tangan. Coba Hairil. Kuat-kuat. Kepulauan dan maritim berdasarkan kondisi geografisnya. Indonesia juga merupakan negara agraris. Oke, beri tepuk tangan untuk Hairil. Jadi
Itu tadi sudah ditemukan ide pokok atau pikiran utamanya adalah selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara agraris. Sekarang Ibu tanya lagi, udah dapat kan ide utama atau ide pokoknya pada paragraf kedua? Sekarang Ibu mau tanya, informasi apa yang dapat kalian temukan pada paragraf 2 itu? Siapa yang bisa angkat tangan? Selanjutnya, negara maritim adalah apa? Dapat? Kalian sudah menemukan ide pokok pada paragraf kedua. Kalian mau tanya siapa yang dapat menemukan informasi penting pada paragraf kedua? Ya, oke Fitri, coba. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Jadi informasi penting yang ada di sini, yang mengolah lahan pertanian. Sekarang kalian sudah bisa menemukan pikiran utama dan informasi penting dalam tiap paragraf pada buku bacaan kalian. Stop lupa. Perhatikan videonya ya. Sebagai negara maritim dan juga negara Ibu nanya Itman dulu video yang ikut ambil lagi. agraris. Disebut negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan komposisi 70% lautan dan 30% daratan. Akibatnya, banyak yang bekerja di sektor pelayaran, sektor perikanan maupun sektor wisata bahari. Sektor pelayaran adalah pekerjaan mengangkut barang dari pulau satu ke pulau lainnya dengan menggunakan kapal. Sektor perikanan yaitu para nelayan yang mencari ikan di laut untuk dijual. Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Ternate, Samudra Pasai, dan Demak. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi penguasa. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, kehidupan masyarakat pada dasarnya bertumpu pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris. Beberapa komoditas yang dihasilkan di Nusantara antara lain karet, merica, pala, cengkeh, kopi, kakao, kasturi, dan emas. Masyarakat Indonesia pada masa itu memanfaatkan laut untuk mengangkut berbagai hasil bumi ke wilayah Nusantara lainnya ataupun ke India. Yang telah Ibu tampilkan tadi, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu arti negara kepulauan? Indonesia sebagai negara kepulauan. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Indonesia disebut negara kepulauan. Coba semua. Coba Ibu mau tanya ya, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Iya, coba sebutkan mengapa? Karena Indonesia memiliki banyak kepulauan. Iya, karena Indonesia disebut terdiri dari banyak pulau. Setelah Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, Indonesia juga disebut. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Stop lupa. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Iya, apa? Mengapa? Karena perairan Indonesia lebih besar daripada daratannya. Yang terakhir tadi sudah ada Indonesia sebagai negara kepulauan, negara Indonesia sebagai negara maritim. Sekarang, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian orang Indonesia
Karena sebagian orang menggunakan kapal untuk Iya, betul. Karena sebagian ada yang video. Ada yang videonya? Oke. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerjanya sebagai petani. Ya? Karena apa tadi? Karena Indonesia. nanti banyak pulau. Coba ibu tanya nanti. Siapa yang bisa ada tangan ya? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Iya, apa? Airil. Karena banyak perairan dari daratan. Karena banyak perairan dari daratan itu negara Indonesia sebagai negara maritim. Yang ibu tanya, Indonesia disebut negara kepulauan. Coba. Pasha, apa? Karena Banyaknya terdiri dari pulau. karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Coba tepuk tangan untuk Pasha. Sekarang ibu mau tanya lagi. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Siapa yang bisa angkat tangan? Karena perairannya lebih besar daripada pulau. Ya, karena perairannya lebih besar daripada daratannya. Oke, Putri lalu tepuk tangan ya. Sekarang yang terakhir ibu mau tanya, mengapa Indonesia sebagai negara agraris? Siapa yang tahu? Ayo Khairul Tajudin. Karena sebagian Indonesia bekerja sebagai petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Ayo tepuk tangan. Jadi ada depan. Karena banyak pulau. Bapak karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Coba lagi. Lagi Pak. Karena memiliki Berani. Ibu yang mau tanya dulu. Dengar dulu. Karena Indonesia kalau akhirnya tahu kalau ibu lempar ke lain. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau, oke kan? Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan, Adil? Karena di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Iya, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Iya. Ibu bacanya buat pasal prayoga ini, Adil. Iya. Sekarang ibu tanya yang kedua tadi, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Coba tadi Fitri. Karena perairannya lebih besar daripada daratan. Iya, karena perairannya lebih besar daripada daratan. Ya. Oke. Sekarang yang terakhir tadi, akhirnya yang jawab. Mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian masyarakat bekerja sebagai petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani ini. Ya. Baiklah, kalian tadi sudah bisa menemukan apa? Ide utama pada paragraf, sudah bisa menemukan informasi penting juga pada paragraf, sudah bisa menyimpulkan mengapa Indonesia disebut negara kepulauan, negara agraris, dan negara maritim. Baiklah, Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok di sini nanti namanya kelompok maritim. Kelompok yang kedua namanya kelompok agraris, dan kelompok yang di sana namanya kelompok kepulauan. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang dan yang terakhir 4 orang. Kalian bikin kelompok kan? Jangan lupa. Sehat dulu. Sehat satu. Nah, bikin note. Ayo kalian berkerja. Sekarang kalian sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan nanti ya bersama kelompoknya ya. Udah, pakai pulpen boleh. Kecil, boleh masuk. Ada ampun tuh.
yang paling belakang. Kerja yang paling belakang. Coba setiap kelompok didirikan macam-macam. Didirikan nama kelompoknya. Nama kelompoknya didirikan seperti ini. Di pintu kan ya biarnya diri. Nah. Yuk pasang. Ayo pasang. Ayo pasang. Oke. Maritim kalian tulis maritim, agraris tulis agraris, dan kalau kepulauan kalian tulis kepulauan. Ya. Ya. Di sini hampir terakhir dua apa? Dua soal di belakang. Ada soal itu yang kalian kerjakan. Sekarang kalian kerjakan ya. Dari pikiran utama. Udah nulis nama kelompok? Sudah agraris. Sampai 5. Di situ mau aja situ. Nama kelompok Sira yang di pokok tahu apa? Sira itu kerja apa? Itu deh yang terakhir. Iya saya. Bu yang evaluasi. Ya nih. Nah, baca di sini. Sekarang kalian cari pikiran utamanya. Pikiran utama biasa ada pada atas. Begini dari Australia. Antara 2 benua dan 2 samudra. Yang, dek, geser tuh kan, geser. Ya, yang pertama. Yang kalian nomor 3, nomor 4, nomor 5 kan ada pertanyaan. Yang sama-sama cara juga baca buku. Bukunya dibaca, cara dalam buku. Udah sama-sama ada buku. Siap. Aduh, ini ya. Jadi berapa tadi? Yang Paragrafnya bukan ingat. Itulah paragraf yang itu. Pikiran utama kan ada nih. Ada apa? Kalimat utama. Kalimat pertama misal. Yang kalau yang itu kita cari informasi penting gitu. Apa informasi yang kalian dapatkan dari sini ya? Nomor 5 yang dapat, nomor 3 dan nomor 4. Nomor 1, nomor 2 udah? Benar, Bu. Nah, nomor 1, nomor 2 kan udah. Kalian baca itu kan paragraf ada di situ. Nah, terus kalian baca paragrafnya. Kalian cari pikiran pertama biasa ada pada kalimat pertama sampai titik. Terus kalau cari jadi kami dapatkan kita ini. Dari yang pertama, itu. Katanya kalimat utama terdapat pada kalimat yang pertama sampai titik nulis dan dari situ sampai situ nulis. Kedua, ini ya, ini sampai sini. Tulis itu, dari itu bagian bukunya juga lah. Tuh dulu di atas dulu. Jadi jawaban mengapa Indonesia sebagai negara kepulauan ada di situ. Mengapa Indonesia sebagai
negara maritim ada tuh, negara Indonesia sebagai negara agraris tuh berapa? Kelompok tuh kalau tinggi itu membaca, kelompok tuh. Nih baca apa ini Pak? Iya nih, baca apa? Tinggal kalau ganti dengan Pak. Bu, acil deh Bu, acil menang Bu. Menang. Habis. Negara yang ada di kawasan Asia Tenggara memastikan dengan laku mana dan Sudah selesai ya? Ada kelompok yang selesai? Benar Bu, beberapa Bu besar di Indonesia adalah Bu yang nomor 1 Kita disuruh matematika yang boleh pakai perhitungan boleh ya? Ayo lomba masa saya Tajudin jadi nak habis nomor 2A. Abang tukang baca, Hayu Tajudin tukangnya yang tulis. Nomor 3 kan ada yang ikut pembaca atau tulis segala macam. Mari untuk baca apa? Baca Arif. Negara Indonesia karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Nomor 1. Karena Indonesia Indonesia terdiri dari banyak pulau. Sampai 5. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Bisa? Karena Indonesia karena luas laut Indonesia lebih besar daripada daratannya. Sudah. Sekarang apa kalian sudah selesai kelompoknya? Coba dari kelompok maritim. Nanti salah seorang maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo sih, mutar saja ini. Ya, perlu dibacakan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok maritim akan membacakan hasil kelompok kami. Nomor 1. 1. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 2. 1. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. 3. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. 4. Karena luas laut di Indonesia lebih besar daripada daratannya. 5. Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Iya. Hasil dari kelompok maritim, ada tepuk tangan. Sekarang ibu bacakan lagi punya kelompok maritim ya. Tadi di soal yang pertama ada bacaan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura. Geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Sekarang pertanyaannya, tuliskan pikiran utama pada paragraf di atas. Kelompok maritim menjawab, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagaimana kelompok lain? Betul atau salah? Jauh. Bagaimana tadi kelompok lain, betul atau salah? Betul. Sekarang ya nomor 2 ya. Yang nomor 2 tadi ada bacaannya, dicari informasi pentingnya. Yang pertama, mereka dapat informasi pentingnya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Betul apa salah? Betul. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Betul nggak? Betul. Sekarang dari kelompok agraris perwakilannya maju ke depan. Kami dari kelompok agraris akan membacakan hasil kerja kelompok. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Negeri Indonesia merupakan negara kepulauan berbagi luas. Beberapa pulau di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Tepuk tangan untuk kelompok agraris. Sekarang kelompok kepulauan. Maju jakian ya, kan tadi sibuk. Kami dari kelompok kepulauan akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok kepulauan Akan membacakan hasil kerja kelompok kami. akan membacakan kerja kelompok kami bahwa beberapa pulau besar di Indonesia antara lebih Pulau Jawa, lain di antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Oke dah. Bukan. Oke. Ayo tepuk tangan untuk kelompok kepulauan. Baiklah, sekarang kalian telah selesai mengerjakan tugas kalian. Kita rangkum bersama-sama ya. Apa hasil belajar kita pada hari ini? Tadi kalian sudah bisa menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalian juga bisa menemukan informasi penting pada setiap paragraf. Sekarang Ibu mau tanya, Indonesia tadi disebut negara kepulauan, disebut negara maritim, dan disebut negara agraris. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ulangi ya, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Iya, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Sekarang Ibu tanya yang kedua. Kalau jawab mana? Coba dari situ sampai situ. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena luas Indonesia terdiri dari banyak daratannya. Karena luas laut Indonesia lebih luas daripada daratannya. Yang terakhir, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Baiklah, itulah hasil rangkuman kita pada hari ini. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Yang kedua, Indonesia disebut negara maritim karena luas laut di Indonesia ini lebih besar daripada luas daratannya. Yang ketiga, Indonesia disebut negara agraris
Karena sebagian besar penduduk di Indonesia mata pencariannya sebagai petani. Baik, itulah kegiatan kita pada hari ini. Dan jadi hari ini kalian sudah selesai ya pembelajaran kita. Sekarang ibu mau tanya, apa saja materi yang tadi yang belum kalian pahami? Udah paham semua? Paham. Sekarang untuk kita ketemu lagi, kalian buka buku kalian dulu di rumah, kalian pelajari dulu. Jadi minggu depan kita ke pembelajaran 5. Hari ini kita selesai pembelajaran 4-nya. Minggu depan hari Kamis kita di pembelajaran 5. Iya. Kolah, siapa sih ada lu? Kolah kita pulang dulu. Udah. Kolah keluar. Nyanyi oi. Kote bagus ke meja kita kote. Nah. Dan demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu dari daerah Maluku berjudul Rasa Sayangnya. Kalian silakan berdiri. Udah? Nanti kelasnya sebelum kita pulang, pimpin doanya ya. Mbak, tadi. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan senyuman, jangan malas, harus semangat. Cheer up and let's go, 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 go. Kita semua pasti bisa.